Proses yang dimulai dari pribadi diri kita sendiri ini akan sangat berarti. Mulai dari diri sendiri. Dan itulah jalan untuk mengatasi kebutaan kita sendiri. Dengan begitu akan membuat kita mampu menuntun orang-orang yang masih dibutakan oleh berbagai. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 13 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau memilih kami dan menganggap kami setia serta mempercayakan tugas perutusan kepada kami. Semoga kami senantiasa menyadari karya-Mu atas kami, dan dengan semangat, setia dan tulus hati, melaksanakan tugas perutusan yang Kau percayakan, dan mengembangkannya dalam langkah laku kami setiap hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 6 ayat 39 sampai 42. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kita ingat dan tahu pepatah kuno mengatakan, "Aku tidak dapat memberi jika aku tidak memiliki." Pernyataan itu ada benarnya. Kita perlu punya sesuatu lebih dulu jika hendak memberi kepada orang lain. Kita tidak dapat menuntun orang lain kepada kebaikan jika kita sendiri tidak memiliki kebaikan itu. Kita tidak akan sanggup menghantar orang lain agar menjadi pribadi yang lebih baik jika kita sendiri tidak pertama-tama berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka tepatlah apa yang dikatakan Yesus dalam sabdanya hari ini. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Yesus mengatakan agar kita memperhatikan lebih dulu
balok di mata kita sendiri sebelum kita mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Menjadi pribadi yang lebih baik adalah proses berkelanjutan. Kita memang tidak pernah akan sempurna. Namun, proses yang dimulai dari pribadi diri kita sendiri ini akan sangat berarti. Mulai dari diri sendiri. Dan itulah jalan untuk mengatasi kebutaan kita sendiri. Dengan begitu akan membuat kita mampu menuntun orang-orang yang masih dibutakan oleh berbagai macam hal dalam hidupnya. Pengalaman kita menjadi sarana keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberi kemampuan untuk berani melihat dalam diri kita sendiri apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita koreksi. Dari situlah ketika kita sudah mulai menjadi pribadi yang lebih baik, kita tularkan hal itu kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita menjadi rahmat dan berkat bagi sesama kita. Ya Tuhan, semoga kami berani untuk memulai dari diri kami sendiri berbagai macam proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sambil berjalan mengatasi kebutaan sesama kami, juga berkat pengalaman yang kami terima dari Padamu. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya, hati kita akan bersukaria. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta.
Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.